Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ngobras, ngobrol-ngobrol asik dari SMK Negeri 1 Ciluak. Kembali lagi kita di episode ke-14 dengan tema yang menarik, yaitu kemana sih setelah lulus dari SMK Negeri 1 Ciluak? Mau kerja atau mau kuliah? Nah, untuk membahas tentang tema tersebut, kita pagi ini sudah kedatangan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu guru BK. Nah, hari ini kita kedatangan dua guru BK yang cantik-cantik. Langsung saja ya kita perkenalkan beliau berdua. Yang pertama sebelah saya ada Bu Afiatur Rohmania atau Bu Ivi. Hai. Selamat pagi Bu Ivi. Pagi. Tampaknya hari ini mempesona sekali. Ada apa? Ada apa gerangan? Karena Spesial. faktor seragam. Oh, spesial. Spesial. Oke. Sebelahnya adalah Bu Hayu Miranti. Hai. Selamat pagi Bu Hayu. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya ini juga tambah ya. Tambah Melebar. segala-galanya. Tambah melebar. Efek corona. Efek corona. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin ini kan sempat ada beberapa anak-anak ya yang terutama kelas 12 yang melontarkan beberapa pertanyaan kepada tim kreatif kami. Intinya, bagaimana sih nasib kami setelah nanti kita lulus dari SMK Ciluak? Ada yang mereka minatnya ke kuliah, ada yang minatnya ke kerja. Nah, kita tahu sendiri kan SMK itu kan menelurkan siswa yang siap terjun ke dunia kerja, tidak ke kuliah ya. Tapi beberapa pilihan dari mereka kan ada yang memang pinginnya kuliah dan kerja lah. Ini nanti yang akan kita bahas ke depannya nanti ya. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan paling mendasar dari anak-anak untuk memutuskan bekerja atau kuliah setelah lulus dari SMK Negeri 1 Ciluak? Mungkin Bu Ivi atau Bu Hayu bisa menjawab salah satu atau bagaimana? Gini ya, sebelum kita melangkah ke pekerjaan, sebelumnya kita lihat dulu ya, sebagai lulusan SMA, SMK, usia paling tidak kita ambil rata-rata 17-18 tahun ya. Di situ kita masuk di remaja akhir. Nah, ada beberapa perkembangan, tugas perkembangan dari remaja akhir ya. Dari perkembangan itu seharusnya anak-anak sudah mampu melihat dirinya. Ketika lulus, paling tidak mereka itu nanti ada di dalam 4 kelompok. Yang pertama, mereka nanti ketika lulus SMK, mereka masuk kelompok mahasiswakah. Yang kedua, mereka masuk kelompok pekerjakah, entah itu sebagai karyawan, sebagai wira swasta. Kemudian yang ketiga, apakah mereka nanti masuk di dalam kehidupan keluarga baru? Karena itu juga salah satu tugas perkembangan di usia remaja akhir, yaitu mempersiapkan kehidupan berkeluarga, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai istri. Ya. Dan yang keempat, ini juga tidak boleh lepas dari keadaan siswa setelah lulus dari SMK. Pengangguran. Nah, dari keempat ini seharusnya mereka sudah mempersiapkan diri. Ketika saya masuk di salah satu kelompok, apakah saya sudah siap? Seperti itu. Ya. Ya, jadi aslinya kan sebelum mereka lulus ya, mereka harusnya kan sudah bisa memantapkan diri. Betul. Saya ini potensinya mau gimana sih? Oh, saya punya skill kayak gini, saya kerja. Atau saya punya pandangan ke perusahaan A, saya harus kejar, seperti itu. Tapi ada juga yang anak-anak sekarang kan masa bodoh. Alah nanti ngalir saja, tapi mereka nggak punya target itu. Kan ada juga ya. Betul. Tapi yang seharusnya itu memang sudah di planning sebelum menentukan masuk ke SMK. Oh gitu. Iya, sebenarnya seperti itu. Jadi seorang siswa memutuskan saya masuk SMK, itu paling tidak dia sudah prospek kedepannya seperti apa setelah SMK itu tahu. Nah, begitu nanti sudah masuk SMK, kan langsung penjurusan. Ya. Jurusan yang dipilih itu berarti sudah tadi direncanakan dari awal bahwa keinginan saya ke sini. Jadi nanti saya pilih jurusan di sini. Nah, ini ada cerita menarik juga Bu Ivi. Saya kan kebetulan ngajar di multimedia. Ketika dulu, nah sekarang saya nggak ngajar kelas 1, kelas 11 ya. Kelas 10. 10 ya? 10 ya.
saya nggak ngajar kelas 10. Nah, dulu waktu ngajar kelas 10 saya itu pertama kali tatap muka dengan anak itu saya suruh anak itu menuliskan apa ya, cita-cita dan alasan mengapa masuk ke jurusan multimedia. Dan anehnya Ya. ada yang menulis dia sebenarnya tidak berminat di multimedia, tapi karena terpaksa jurusan yang diminatinya sudah penuh, akhirnya terlempar ke jurusan lain. Nah, seperti itu. Itu kadang saya juga prihatin sih sebenarnya. Ya, memang ada beberapa kasus seperti itu setiap tahunnya. Jadi karena lebih cenderung karena dia yang penting saya sekolah di SMK Negeri 1 Celuak gitu. Entah Tuh. nanti saya diterima di mana. Nah, padahal itu sebenarnya salah konsep Salah. sebenarnya. Nggih. Kalau misalkan nanti terpaksa dia masuk ke jurusan yang tidak sesuai dengan keinginannya, ya konsekuensinya memang dia harus belajar hal-hal yang baru, yang Iya. tidak sesuai dengan apa yang Mempersulit sih diinginkan. sebenarnya. Iya. mempersulit. Tapi ada juga begitu ada kasus juga begitu dia salah ambil Ambil jurusan, jurusan. tapi ternyata dia malah begitu sudah dijalani Menikmati. cocok menikmati. Nah. Itu juga ada seperti itu. Berarti tergantung anaknya sendiri sebenarnya. Tergantung anak dan juga lingkungan yang ada di dalam mendukung. sekolah. Nah, Betul. orang tua juga sih sebenarnya Betul. mendukung juga. Kemudian peran BK dalam memfasilitasi anak ini dalam mencari pekerjaan secara atau tempat kuliah ya. Oke, tempat kuliah. Karena kita mungkin karena corona ini ya, jadi kita tidak bisa bukannya tidak bisa, kita kurang intens dalam mendampingi anak-anak, terutama kelas 12. Ya. Meskipun ada beberapa dari mereka yang intens juga berhubungan dengan kita melalui WA, atau kadang kita juga ngobrol bareng-bareng, ya kan? Kita seharusnya ada mulai mereka kelas 12, kita sudah kelas 11 ya, kita sudah memperkenalkan bahwa di perguruan tinggi itu seperti ini, pekerjaan seperti ini, ya. Jadi dengan hadapan ketika di kelas 12 mereka sudah punya gambaran untuk memutuskan apakah nanti ketika di kelas 12 orang tua saya sudah mempersiapkan untuk kuliah, oke, berarti saya kuliah. Apakah ketika saya ingin kuliah tapi orang tua tidak mempersiapkan, mau tidak mau saya tidak bisa kuliah, saya harus bekerja. Nah, di sisi lain saya di sini selama 3 tahun, saya punya kemampuan, saya punya kompetensi. Dan ketika mereka berada di masyarakat, kalau mereka mau menyadari, justru kompetensi yang mereka miliki bisa mengalahkan sarjana-sarjana yang ada di luar. Nah, karena lapangan pekerjaan itu lebih banyak membutuhkan tenaga siap pakai, tenaga yang punya kompetensi daripada hanya sekedar ijazah. Ya, betul. Itu ya. Sebenarnya peran kami itu lebih ke pendampingan. Pendampingan karena memang dalam bidang layanan BK itu kan ada 4 bidang. Pribadi, sosial, belajar dan karir. Nah, yang karir ini kan tentunya sesuai dengan tema kita hari ini. Kemana setelah lulus. Nah, itu berarti kami harus mendampingi mereka itu memang sedini mungkin. Dan cuman fokusnya itu memang di kelas 12 karena memang jelas arah karir mereka kemana itu nanti setelah kelas 12. Kemudian peluang-peluang baik itu ke perusahaan maupun ke perguruan tinggi itu juga nantinya di kelas 12. Dan jadi mungkin sebelum ke kelas 12 yang bagi kelas 10, 11 itu persiapannya adalah tadi lebih ke memfokuskan diri. Jadi kami nanti akan pendampingan itu lebih ke kalian fokus kemana setelah lulus, apakah mau ke perguruan tinggi atau ke dunia kerja. Karena memang kalau sesuai orientasi untuk SMK kan lebih ke dunia kerja. Berbeda dengan SMA. Kalau SMA kan memang ke orientasinya ke perguruan tinggi. Gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena SMK pun diberikan kesempatan untuk ke perguruan tinggi. Jadi kami lebih ke tadi, bidang layanan kami itu ada tentang karir. Kalau boleh tahu, ada statistiknya nggak sih? Yang lulusan SMK Negeri 1 Celuak ini kira-kira yang sudah bekerja itu berapa persen? Ada nggak? Tiap tahun untuk statistik tiap tahun. Kalau untuk ke dunia kerja naik turun sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, karena sistemnya kan juga kadang kontrak. Ya. Nah, terus itu turun lagi di tahun 2020. Ya, ini karena efek pandemi. Jadi setiap tahun sekolah kita itu kan alhamdulillah pasti ada perusahaan yang menawarkan pekerjaan ke sini ya. Lewat BKK itu. Betul, lewat BKK. Dan banyak yang terserap. Ya, nah, tahun 2020 kemarin itu benar-benar tidak ada. Sama sekali.
hanya satu kemarin dari ADM. Padahal biasanya yang langganan ke SMK itu kan ada beberapa. Jadi benar-benar turun drastis itu di tahun 2020. Iya. Masalahnya perusahaan sendiri kan juga banyak merumahkan karyawan juga kan. Betul. Jadi mungkin tenaga nggak banyak yang diserap. Kemudian yang terkait dengan fungsi BK dan BKK, dan BK dan BKK. BK dan BKK. Beda ya, Beda. teman-teman. Itu dua hal yang berbeda sekali. Bimbingan BK dan konseling BKK dan bursa kerja. Betul. Apa sih perbedaan keduanya? Nah ini baru tadi kita bahas. Kita Baru jelaskan tadi. saja perbedaannya apa Tadi antara BK. seperti yang Bu Ivi sampaikan, BK tugas kita adalah mendampingi dengan 4 layanan yang kita punya. Salah satunya karir sesuai dengan tema kita kali ini. Jadi bisa dikatakan gampangnya gini, kami yang memberikan pengetahuan, kami yang mendampingi, kami yang mendengarkan mereka, kami yang menampung atau kadang juga memberi solusi. BKK adalah wadahnya, ya. Jadi ketika kamu ingin kerja, pengen nyari di dalam sekolah, lewatnya BKK, seperti itu. Jadi saling bersinergi, beda tapi saling bersinergi. Betul. Di samping itu kita pun selalu koordinasi, gitu. Jadi misalkan nanti saat ada rekrutmen pekerjaan masuk ke BKK, kami pun akan membantu di sana. Jadi saling keterkaitan ya. Ada keterkaitan antara BK dan BKK. Gambaran umum prospek kerja ke depan untuk anak-anak SMK Celua ini. Mungkin kalau dijabarkan untuk tiap-tiap jurusan prospeknya seperti apa sih? Kalau bicara prospek untuk ketiga jurusan di SMK sama. Karena pengalaman beberapa tahun dari awal sampai dengan tahun 2019 untuk peluang kerja dari perusahaan yang masuk tawaran itu semuanya untuk ketiga jurusan. Jadi misalkan mau ke perusahaan itu rata-rata ketiga jurusan itu masuk semua. Ya. Meskipun masing-masing jurusan tetap punya spesialisasi. Tetapi untuk ke perusahaan itu biasanya memberikan peluang yang sama. Ya seperti yang kemarin di episode ke-13 kan narasumber kita ada alumni Mas Kavi itu kan dulu elektro. Iya, betul. Saya sempat singgung loh, kenapa kok malah masuknya ke AHM. AHM itu kan identik dengan kendaraan dan otomotif. Otomotif. Nah ternyata ASN. di dalam AHM itu kan tidak hanya otomotifnya saja, tapi juga ada kelistrikan. Nah multimedia juga mungkin di situ nanti ada bagian tersendiri. Jadi bisa. perusahaan A tidak menutup kemungkinan 3 jurusan dari SMK kita bisa masuk semua. Nggih. Makanya saya tadi mengatakan bahwa prospeknya sama. Betul. Nggih. Ya bisa saling mengisi. Iya, betul. Nah ini ada saya selipkan pertanyaan dari siswa ya kemarinnya. Dari Nadia ini masih kelas 10 tapi sudah tanya seperti ini. Berarti ini malah Justru lebih bagus seperti ini. Dia sudah punya memikirkan bayangan. jangka panjangnya ke depan seperti Nanti apa. ketika saya di sini berarti prospek saya seperti apa, ketika lulus saya bagaimana. Kalau kelas 12 saya mungkin biasalah. Karena mereka sudah Memang kakinya kan tujuannya langkahnya tinggal selangkah selangkah. lagi. Kalau kelas 10 kan berarti kan dia punya pikiran jangka panjang bagus. Dari Nadia 10 multimedia 2. Nah, ini berhubung narasumbernya ibu-ibu ya. Bu, kalau lulusan SMK bisa kerja apa saja? Terus kalau cuma lulusan SMK apa hanya bisa kerja di pabrik saja? Nah, monggo dijelaskan. Ya. Tidak, nggih. Tidak. Jadi gini. Tidak. Jadi gini. Untuk lulusan SMK, dulu saya pernah mendampingi kunjungan industri ke AHM. Di sana malah dari manajernya itu malah justru memberikan motivasi, gitu. Memberikan motivasi bahwa lulusan SMK sebisa mungkin jangan hanya puas sebagai karyawan, gitu. Tetapi sebisa mungkin menjadi entrepreneur atau pengusaha atau pembuka peluang usaha. Ya. Karena apa? Di SMK kita dibekali keterampilan, skill. Berbeda dengan SMA. Ya. Gitu. Jadi malah justru kami dipesani seperti itu, diberikan motivasi seperti itu. Jadi tidak melulu bahwa lulusan SMK itu nanti harus larinya ke pabrik, tidak.
Tetapi tadi justru sebisa mungkin kita harus membuat peluang sendiri Menciptakan lapangan pekerjaan Betul. sesuai dengan sesuai skill dengan kita. kompetensi yang Kompetensi diperoleh yang dari diperoleh. sekolah. Ya, betul. Nah ini Nadia. Dan boleh itu sudah didengarkan. banyak dari kakak-kakak kita ya Bu ya. Iya. Dari anak elektro, dari anak Banyak kok TBSM, banyak sekali lulusan justru kita, alumni kita yang sudah buka justru mereka usaha membuka sendiri. usaha Iya. sendiri dan itu lebih apa ya? Lebih bermanfaat lah untuk sekitarnya juga. Kitanya juga bangga. Iya, Betul. betul. Ya memang tujuannya SMK kan memang mengasah skill, kompetensi kita di sini. Jadi kalau kita ngapain repot-repot sekolah 3 tahun tapi tujuannya nanti cuman karyawan. Ikut ngantri, Betul. ikut ngantri Ikut cari ngantri, cari pekerjaan. Iya. Padahal kalau kita punya punya kemampuan skill, untuk membuka usaha sendiri. Punya modal Seperti itu. yang tidak dimiliki oleh Siswa lain. Ya, saya setuju seperti itu. Kemudian apakah yang harus dipersiapkan untuk bisa keterima di kerja? Misalnya nilai rapornya harus bagus lah, atau kemudian mempersiapkan berkas-berkas seperti apa? Ada nggak sih seperti itu? Ada, sangat ada, harus ada. Yang pertama nilai, ya. Karena ada beberapa perusahaan dan jika memang mereka menginginkan bekerja di perusahaan yang terutama yang sudah bekerja sama dengan pihak BKK, ya, otomatis yang pertama dilihat adalah nilai. Nilai yang pertama. Nilai, ya. Kemudian setelah itu biasanya seperti pada umumnya lah nilai surat lamaran ketika SKCK. ketika lolos administrasi, kemudian mereka juga harus mempersiapkan fisik. Ya. Fisik itu juga sangat penting karena nanti ada biasanya dari BKK juga mendampingi ya Bu ya. Iya. Harus lari, push up, ya. Kemudian psikotes. Nah, psikotes juga biasanya kami juga mendampingi dari BK, ya. Jadi Interview juga. interview itu interview. Jadi mungkin tahapannya seperti ini. Untuk kalau tadi untuk masalah nilai memang betul karena nilai kan tidak di kelas 12 saja, tetapi dari kelas Dari 10. semester Akumulasi 1 dari dari kelas semester 1 1 sampai dari semester kelas 5 10. biasanya. Dari kelas 10. Jadi memang kalau misalkan tujuannya langsung ke nanti ke dunia kerja memang harus fokus. Sebisa mungkin nilai terutama nilai kompetensi keahlian Nilai itu harus produktifnya semaksimal stabil. mungkin, harus semaksimal mungkin sehingga nanti saat di kelas 12 sudah mulai ada rekrutmen di perusahaan-perusahaan itu kita sudah punya modal. Dan kemudian untuk tahapan-tahapannya, untuk persiapan rekrutmen itu, yang pertama adalah seleksi administrasi. Nah, dan biasanya kalau zaman dulu kan kita membuat lamaran terlebih dahulu. Kalau sekarang itu kebanyakan kita kirim data terlebih dahulu. Nama, tanggal lahir, tinggi badan, berat badan. Nah, Karena melalui memang BKK kita. Iya, karena memang yang dibutuhkan awal itu data tersebut. Nanti dari usia itu sudah sesuai umur atau belum. Kalau nanti belum, berarti disortir dulu. Nah, nanti kalau ternyata lolos administrasi, nanti yang berikutnya adalah psikotes. Karena gini, sebentar. Menyela sebentar, karena kenapa data dulu yang diminta, karena pengalaman dari dulu, anak-anak langsung lamaran, kalau prosesnya dulu lamaran itu kebanyakan anak yang diterima justru usianya belum sesuai mencukupi. Jadi dipending untuk diberangkatkan. Jadi sekarang kenapa sistemnya kok Harus dirubah seperti itu? Setor Gitu. data dulu. Ya. Kemudian psikotes, setelah psikotes lolos nanti tahap berikutnya adalah interview atau wawancara lolos, yang terakhir adalah MCU atau medical check up atau istilahnya tes kesehatan. Tes kesehatan. Nanti kalau tes kesehatannya lolos, berarti tinggal nunggu pemberangkatan ke perusahaan. Bisa dibayangkan kan prosesnya rumit sekali dan itu benar-benar selektif sekali. Nah, tapi kalau kalian anak-anak SMK Negeri 1 Culuwak yang pengen dapat pekerjaan tapi nggak serumit itu ya buka lapangan usaha sendiri. Iya, betul. Sesuai dengan apa yang kalian pelajari di sekolah selama 3 tahun. Apalagi sekarang kan dunia maya kan sudah sangat mudah Sekarang sekali itu untuk yang diakses sekarang itu yang paling dunia laku, digital. yang paling laku di bidang bisnis itu adalah kreativitas. Menjual kreativitas. Betul. Kita apa ya? Pokoknya sai-saisane ngopo, gawe opo, pasti laku kok. Sekarang itu yang disasar seperti itu. Betul. Apalagi kalau ide-ide baru. Nah, ide baru, ide segar. Makanya saya juga banyak sih beberapa kali sudah menyampaikan ke anak-anak, nek bisa kalian itu hilangkanlah pola pikir kalian untuk menjadi pegawai. Iya, betul. Jadikanlah dirimu itu seorang entrepreneur, pengusaha dan
pencari apa itulah? Pencari tenaga. Pencari tenaga kerja yang untuk kerja di tempat kalian Iya, gitu. membuka peluang kerja Membuka untuk peluang orang kerja, lain. betul gitu. Kalau kita bisa menjadi bosnya, kenapa harus Harus jadi kulinya? jadi anak buahnya gitu. Karena di SMK itu pertama diajari kompetensi, yang kedua di sini juga ada kewirausahaan. Iya, Otomatis modal kita aslinya sudah cukup. Modal tentang skillnya ada, kemudian proses pemasaran dari segi wirausaha ada, kemudian sebagai generasi Z ya dikatakan generasi milenial, siapa sih yang nggak akrab dengan Gadget, internet. jadi apapun aslinya, apapun bisa dilakukan. Di rumah sekalipun. Dan Di rumah sebenarnya sekalipun. contohnya nggak usah jauh-jauh. Teman-teman guru kita kan banyak juga yang Betul, punya sampingan usaha seperti itu kan. betul. Mereka jalan semua. Jadi anak-anak atau teman-teman yang melihat podcast Ngobras hari ini, kita ini sebagai tenaga pendidik dan tenaga pengajar, kan tadi saya ngomong kalau bisa kenapa nggak jadi entrepreneur atau pengusaha. Nah sebenarnya kita juga ngajar tapi nyambi ke situ. Iya. Kita memberi contoh juga ke anak-anak. Kemampuan terpendam kita apa? Ya memang kita nggak tunjukkan lah ya. Bakat. Tapi paling tidak kan Bu Vivi sudah dengan online shopnya lancar, Bu Ayu dengan online shop juga Ada. ada. Tapi sekarang agak karena pandemi. Terus ada lagi Pak Setio itu guru elektro lah. Lihat sendiri tuh setiap teknik itu usahanya seperti Itu malah melebihi yang dari Melebihi. melebihi sekolah. gaji yang ada di sini ya, Pak. jadi kita nggak usah membahas gaji lah. nggak etis. Nggak etis. Tapi Ya, maksudnya ini untuk gambaran bagi anak-anak ya. nah, gini jadi gini, Miss, biarpun mereka sudah punya pendapatan atau penghasilan lebih dari luar, tapi mereka tetap mendedikasikan diri untuk mengajar dan mendidik anak-anak. Itu kan luar biasa sekali. Tepuk tangan. Tangan. Karena yang dicari tidak hanya dunia, Pak. Nah. Nah, jika seseorang mau mengamalkan apa yang dimiliki, Hidup itu tidak melulu tentang Materi. Materi kita bisa dapatkan dari, tapi mengajar itu kepuasan juga loh. Betul. Nah, Dan salah satu tips kenapa dulu saya mikir kenapa ya guru-guruku kok awet nom, ternyata sekarang kan bisa kita, ngerasain. kita mengalami sendiri. Sekarang kita ngerasain. Kita tiap hari ketemu sama anak didik ketemunya seperti sama ini. ABG. Jadi nggak sempat tua, Pak. Apalagi saya, Bu, ngajarnya multimedia, muridnya 70% perempuan. Iya, dan saya juga pegang TSM 90% Laki-laki semua. laki-laki. Kita tiap saling hari dirayu. saya juga istilah gitulah. Untung kuat iman. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Kita ngomong itu tidak hanya asal ngomong. Oh, nyontoni disuruh gini-gini, nyatanya mereka menjadi guru lah, jangan salah. Sebagian besar di SMK Negeri 1 Celuak itu punya usaha sampingan. Betul. Saya juga punya. Jadi ya nanti kalian bisa merasakan sendirilah bagaimana. Ya coba kalau 1 tahun 2 tahun kerja di perusahaan, setelah itu kamu keluar bikin usaha sendiri, nikmatnya seperti apa? Iya, betul. Kan? Justru di masa pandemi seperti sekarang, anak-anak kita itu auto banyak yang jadi pengusaha loh. Betul. Pengusaha online. Online Jadi shop. iya, online shop. Jadi Skincare. banyak sekali anak-anak yang justru ketika masa pandemi ini mereka justru ada beberapa yang punya keahlian bikin layangan. Benar, musim layangan kemarin mereka dapat penghasilan berapa? Itu Saya kecilan. sendiri saja pesen ke mereka, nggih. Kemudian yang perempuan itu, yang cewek-cewek itu juga banyak yang online shop. Reseller skincare. Betul. Jadi Baju-baju. Nah itu udah mulai Sudah mulai mencicil ke entrepreneur. Itu Iya, bagus betul. sekali sih sebenarnya. cuma kan mindsetnya mereka, apalagi orang-orang tua mereka, kalau nggak kerja di satu tempat Tuh, pakai pakai seragam, itu seragam. namanya nggak kerja. Iya, betul. Padahal yang kerja Padahal- pakai seragam itu bukan kerja tapi dikerjani. Berangkat pagi pulang sore pakai sepatu gajinya Nah, itu mungkin tugas Tugas kita, orang tugas tua. Untuk bahwa sekarang itu mindsetnya itu zaman dirubah lah. zamannya sekarang itu udah nggak seperti zaman kita ibu-ibu dulu. kita, iya zaman di mana kerja ya pegawai. Harus jadi pegawai. Nah, sekarang Soalnya justru dulu memang sekarang apa ya? justru yang berseliweran dengan sandal jepit dan celana Wah, pendek malah itu justru. adalah mereka yang anak-anak yang sukses. Jangan salah, penampilan sekarang tidak bisa menjadi tolak ukur. Justru yang pakai sepatu necis, Nah, ngalor sandalan ngidul, jepit, pakai celana pendek. ya, rambutnya acak-acakan. Nah, kayak tiap hari nongkrong Nah, nggak jebul. jelas jebulnya. Nah, Ya, jadi sekali lagi ubah mindset kalian. Sebenarnya bekerja itu tidak harus jadi karyawan, tidak harus kerja di perusahaan bonafit sekalian pun nggak menjamin hidup kalian apa ya benar-benar
tergantung manusianya juga, tapi lebih bagusnya lagi kalau kita menciptakan peluang dan usaha sendiri gitu. Iya, mungkin untuk misalkan nanti kita larinya ke perusahaan, itu mungkin nanti kita bisa belajar dari sana, pengalaman di perusahaan seperti apa. Nah, mencari pengalamannya saja. Itu. Kita nanti terapkan di usaha kita sendiri. Iya, betul. Enggak nganu sih. Ya wajar, enggak apa-apa itu. Kemudian ini juga perwakilan dari siswa, ada yang tanya. Kebetulan kelas 12 kalau ini TEI 3. Namanya Zaim. Setelah lulus saya ingin bekerja, tapi saya masih bingung harus memulai melamar pekerjaan di pabrik atau di toko karena saya belum memiliki pengalaman kerja. Apa yang harus saya persiapkan agar bisa lolos tes saat melamar pekerjaan? Nah, itu ketika bekerja mau tidak mau, kalau mungkin pandangan saya dengan anak-anak beda ya. Tapi paling tidak untuk memberikan informasi, yang namanya pekerjaan itu dipengaruhi 2 hal, minat dan bakat. Betul. Ya, minat bagaimana apa sih yang sedang ngetren sekarang? Apa sih yang saya sukai? Apakah saya menggunakan hobi saya sebagai pekerjaan? Apakah saya menggunakan sesuatu yang ngetren sebagai usaha? Apakah saya ingin mengikuti orang lain yang sukses? Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang yang kedua yaitu bakat. Mau tidak mau yang namanya genetik itu mempengaruhi. Sadar tidak sadar, mau tidak mau, genetik mempengaruhi. Tidak jarang orang tuanya guru, anaknya guru secara tidak sadar, padahal itu ada bawaan genetik. Ya, setuju enggak? Betul sekali. Karena kita juga faktor genetik ya. Orang tua kita dulu ya. Jadi seharusnya mereka itu Sebentar. ya? Apakah kita salah asuhan? Enggak kan? Ya alhamdulillah disyukuri. Jangan-jangan kita saudaraan. Kita sebenarnya saudara yang tertukar. Jadi harusnya mereka itu tahu ketika saya ingin mulai bekerja apa yang harus saya lakukan. Ketika saya ingin melamar ke suatu tempat, apakah karena saya suka, karena saya terpaksa, onone iku, apa saya ikutan? Ya, tren. Nah, seperti itu. Jadi terus ketika saya nanti apa yang harus saya persiapkan? Seperti tadi yang saya katakan, yang dipersiapkan itu tadi pengetahuan tentang dirinya sendiri justru, bukan pengetahuan tentang yang di luar. Ya anggaplah itu nomor sekian, tapi pengetahuan tentang dirinya sendiri. Mengukur kemampuan. Saya mampu enggak ketika saya ikut teman saya kerja di sana, saya mampu mengukur enggak? kemampuan. Betul. Kemudian apa yang harus saya persiapkan? Tanya teman-teman, untuk kerja di sini ngapain? Persiapkan ini A, B, C, D, bla 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 bla. Kembali lagi, saya mampu enggak mempersiapkan itu? Ketika saya berusaha sekuat tenaga mempersiapkan, ketika saya masuk di situ, kembali lagi, saya mampu enggak? Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau bertanya tentang saya bingung mau bekerja di mana, lah dia sendiri aja belum tahu dirinya seperti apa, ya jelas bekerja seperti apa jelasnya enggak tahu. Jadi PR mereka adalah lihat dulu saya kemampuannya. Sampai mana sih? Betul. Seperti saya sendiri, saya juga di sini salah jalur nggih. Sedikit cerita melenceng. Saya di semester 7 ditawari setelah lulus mau ABCDE. Otomatis saya mau ambil akta 4. Nah, kenapa tiba-tiba hal itu? Mungkin dari kecil karena lingkungan saya seperti dari saya bangun tidur melihatnya hal-hal seperti itu. Kita nggak jauh-jauh beda. Jadi ada hubungannya dengan genetik tadi. Jadi dari situ saya baru melihat ketika saya ambil jurusan saya ambil ini. Saya pengennya kerja di sini. Oke, tapi saya belum paham mau kemana setelah saya kerja di situ. Nah, setelah saya kuliah di situ gitu. Tapi setelah bertambahnya usia, maksudnya tambah tua, mendekati kelulusan, saya baru sadar. Saya suka di sini, saya terbiasa di sini melihat hal ini, dan saya sepertinya melihat orang-orang di sekitar saya menikmati. Dan saya juga menikmati pola kerja mereka. Gitu. Jadi dari situ ketika saya menyadari tentang keadaan diri saya, akhirnya saya bisa memutuskan saya ambil ini setelah lulus. Seperti itu. Iya. Mungkin Bu Ivi ada pengalaman. Kalau saya sama Bu Ayu itu pengalamannya hampir sama itu. Kalau saya mah mengalir, Pak. Oh, mengalir. Iya, saya sesuai peluang yang ada. Kalau saya dulu itu malah pengennya ya melenceng. Mengaliri, dialiri dan mengaliri. Ya semua itu sudah berjalan, sudah terjadi ya kita nggak usah menyesali lah. Betul. Yang penting kita berusaha untuk baik ke depan. Kita punya peluang apa sih? Kita
gali potensi kita, ya udah kita tampilkan aja, kita jual apa yang kita punya miliki, ya. ya, betul. Kemudian terkait tes masuk kerja, tadi sudah ada tes yang paling sulit tadi, tes fisik, ada tes psikotes. Nah, ini kita skip aja. Ya, tapi mungkin gambarannya seperti ini. Karena di setiap seleksi itu, misalkan di psikotes. Psikotes itu kan macam-macam. Ada tes Kraepelin-Paulin, ada tes Army Alpha, ada tes Warteg, ada gambar. Nah, tingkat kesulitannya kalau ditanya lebih sulit yang mana? Itu sesuai kita masing-masing. Kalau menurut saya, setiap kali saya pendampingan, itu kalau bagi saya yang sulit adalah gambar. Karena saya tidak bisa gambar. Nah, betul. Terus di samping itu, kenapa kok menurut saya yang sulit adalah gambar? Karena di saat tes gambar, itu kita tidak hanya sekedar gambar. Kita harus memikirkan, misalnya sebuah lingkaran, kita harus mengembangkan lingkaran ini jadi iya, sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita, dibuat sekreatif mungkin sesuai dengan apa yang kita mampu. Itu kan sebenarnya juga menguji kita itu kreatif nggak sih? Nah, betul. Karena di dalam setiap tes itu penggambaran beda-beda. Seperti misalnya HTP, House 3%. Itu nanti menggambarkan bagaimana kepribadian dia. Ketika misalnya kita bahas di Kraepelin, kita bisa melihat bagaimana motivasi dia, jiwa kepemimpinan dia, kemudian bagaimana kerja sama dia, bagaimana kita nanti di poli yang kertas begitu banyaknya, angka full angka, maksudnya apa anggur-anggur dikon garap semena kae. Nah, dari situ kita nanti bisa melihat bagaimana inovasi dia, bagaimana ketelitian dia, bagaimana. Jadi segala sesuatunya itu menggambarkan dirinya. Jadi mana yang sulit, mana yang susah, relatif. Seperti itu. Ya. Saya yang heran tuh yang bikin soal kok bisa gitu. Maksudnya apa ngono ya? Maksudnya apa kok ngono gawe wong angel-angel. Kenapa nek gambar rumah pagar lawange bukaan, kenapa kok bisa disebut bocah iki berarti introvert, cerewet. Jadi kepribadian kita bisa diwakili dengan soal-soal tersebut. Iya, betul. Memang jadi ada tes Kraepelin, ada tes Army Alpha sampai dengan gambar itu memang tujuannya untuk mengetahui kepribadian kita, cuman dengan cara yang berbeda, media yang berbeda. Prinsip-prinsip dari si pembuat soal itu gini mungkin. Kalau ada yang sulit, kenapa dipermudah? Itu? Betul. Ya, kemudian ini di pertanyaan di sini sudah banyak yang kita singgung di awal-awal sih sebenarnya. Kita sudah menjawab di awal-awal. Ya rata-rata anak-anak yang tanya ke tim kreatif itu sebenarnya pertanyaannya hampir sama. Saya kalau nanti lulus, saya pengennya kerja di perusahaan, apa yang harus saya? Ya kan sama semua. Dan mungkin ini yang belum kayaknya yang fokus ke perguruan tinggi. Nah ini nanti kita bahas setelah yang pekerjaan selesai. Sejauh ini bagaimana sih antusias anak-anak terhadap apa? Dia pengen melamar ke pekerjaan di perusahaan itu. Antusiasnya banyak nggak sih yang dari SMK Celak ini? Dari tahun ke tahun mungkin atau? Seperti di awal tadi yang saya sampaikan, grafiknya naik turun. Oh, iya. Gitu. Cuman kalau misalkan di persentase dari keseluruhan kelas 12, 50% itu sudah syukur alhamdulillah. Dan tingkat antusiasnya untuk melamar karena kebanyakan seperti ini. Saat mereka sudah kelas 12, mereka itu mikirnya nunggu nanti saya lulus. Kebanyakan seperti itu. Padahal saat dia nunggu nanti lulus, semua peluang sudah tertutup. Iya. Gitu. Semua peluang sudah tertutup. Karena rata-rata pembukaan itu sekitar Januari setelah semester 5 ya Bu ya. Nah, belum naik kelas. Kelas 11. Awal-awal. Awal-awal semester genap. Gitu. Itu biasanya di sana nanti akan banyak peluang ke perusahaan, peluang ke perguruan tinggi, itu banyak di sana. Tetapi kebanyakan dari mereka tadi mikirnya nanti setelah lulus. Malah sudah semuanya sudah tertutup. Makanya kenapa yang antusias itu misalkan memenuhi 50% itu sudah syukur alhamdulillah di kita. Gitu ya. Tapi jujur saja ya ini ya. Alumni kita juga banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan, juga tidak kuliah sebenarnya. Kita nggak usah menutup-nutupi saja ya. Untuk introspeksi diri kita juga ya. Iya karena tadi yang seperti saya katakan, mereka mikirnya nanti setelah dia lulus, setelah dia mengantongi ijazah. Setelah saya lulus, saya baru mikir mau kemana. Padahal ketika dia baru mau mikir,
pintu sudah sudah tertutup, terlambat semua. Betul. Tapi karena ada juga yang karena faktor memang kita tahu sendiri ya, lingkungan kita. Ya. Ya. Dan ini juga lah faktor keluarga. Kita tidak menutup mata bahwa faktor keluarga berpengaruh. Bagaimana pola Iya, asuh mereka iya. mempengaruhi pola pikir anak. Betul. Jadi betul. Kita tidak bisa menyalahkan anak juga. Iya. Anak usia 17 tahun punya pikiran seperti itu, otomatis dari 0 tahun dia dididik seperti itu. Ya, jadi ketika anak-anak tersebut meskipun tidak semuanya nggih, karena Iya. dulu juga ada cerita ya Bu ya, anaknya pintar, pendiam, tiap tes ikut. Tapi yang namanya rezeki nggak nomplok-nomplok ya Bu ya. Iya. Anak elektro angkatan pertama ya Bu ya. Tapi sekarang alhamdulillah malah semakin naik gitu. Ya kadang faktor-faktor yang kita nggak tahu juga. Wah, ada aja. Pinter, ya banyak sih. Teman-teman saya sekolah dulu juga pinter, sregep, Menengan. wong duwe, menengan. Tapi rada diuang. Ya, Ya, bukannya manusia rada tetap di, jadi. bukannya Maksudnya rada di, gitu. maksudnya- Tapi kayaknya kok ya seperti itu saja gitu. Kadang saya juga sempat mikir, ini adil apa enggak seperti itu. Tapi ya kembali lagi, ya mungkin rezeki Tuhan sudah ngatur sendiri. Tapi yang namanya manusia kan kita wajib berikhtiar, berusaha. Mau gimana caranya, yang penting kita sudah nanti juga sudah ada jalannya sendiri. Iya, gitu. kita di sekolah sudah didampingi Bapak Ibu guru, tapi ketika di rumah motivasinya kurang. Nah, Kemudian iya, sama aja. Jadi di sini kita ngasih tahu ABCDE, di rumah tidak ada yang memperhatikan. Nah, ya percuma aja. Betul. Ya, kemudian ini tadi yang masalah pekerjaan sudah kita ganti topik ke kuliah sekarang. Oke, siap. Kemudian apa saja jalur masuk kuliah yang tersedia sekarang? Kalau sekarang mulai dari lulusan pertama di sini ya. Mulai lulusan pertama di sini itu alhamdulillah sudah mulai ada istilahnya sudah berubah menjadi SNMPTN. Kalau dulu kan PMDK. Dan ya. Zaman kita ya. Zaman kita. Kalau di sini mulai Kita tua pertama banget ya. tahun 2013 itu mulai ke SNMPTN. Ada 3 jalur untuk perguruan tinggi negeri, itu ada 3 jalur. Yaitu yang pertama itu SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Kemudian yang kedua SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Yang ketiga baru UM. Nah, bedanya apa? Kalau yang SNMPTN itu tidak dipungut biaya, artinya tidak ada biaya pendaftaran tanpa tes. Jadi Menggunakan berdasarkan nilai rapor. Iya, nilai raport dari semester pertama kelas 10 sampai dengan semester pertama di kelas terakhir. 12. Oh, semester pertama di kelas Ya, itu yang 12. di entry Oh, dulu iya. sebelum nanti ada semester ke-6 dan ijazah. Oh, gitu. Iya. Kemudian yang kedua SBMPTN itu ada biaya pendaftaran, ada tes. Gitu. Kemudian yang ketiga itu UM sama seperti SBM, ada biaya pendaftaran, ada tes. Tetapi kalau UM itu sesuai perguruan tinggi masing-masing. Berbeda jadwal dengan SBM PTN. Itu kalau seleksi di perguruan tinggi negeri. SNMPTN itu kalau dulu beasiswa ya mungkin ya? Iya. Bukan atau bukan? Bukan, Jalur undangan. Jalur undangan. Jalur undangan. Ya, Jalur undangan. Yo nek zaman dulu itu wis cah jos-jos pinter-pinter sih. iku lah sing ketemu nek kaya awak dhewe leren tes. Jalur undangan Iya, kalau dulu. jalur undangan. Ya itu dulu itu yang masuk kayak gitu, yang peringkat 1 sampai 3 saja lah ya, pinter-pinter kayak gitu. Kalau saya cuman remuan rengginan ya, harus tes dulu itu pun kadang diulang-ulang. Akhirnya nggak keterima di negeri, nggak apa-apa lah. Saya langsung di swasta, nggak pernah Nggak. nyoba negeri. Saya pernah di UGM itu 2 kali gagal. Alhamdulillah saya nyoba sekali di swasta langsung diterima. Ya iya. Tapi pakai tes. Pakai tes. Oh, iya. Dulu zaman Iya, saya iya, itu dulu ada tes juga. nilainya itu masih 70 minimal. Kalau di swasta di awal-awal seperti ini banyak program beasiswa tanpa tes. Tanpa tes. Tes dengan nilai juga dan ada potongan. Potongan biaya. biaya. Betul. Itu kalau di awal-awal. Tapi kalau nanti sudah reguler, pendaftaran reguler ya Ya. tetap pakai tes. Ya, Iya. Dan kami selalu menyiasati pada anak-anak bagi mereka yang memang sudah dipersiapkan orang tuanya untuk kuliah nggih. Ketika kalian ingin ikut SNPTN, monggo, tapi untuk amannya ya, untuk amannya ketika kalian memang diizinkan oleh orang tua pada akhirnya sekolah di swasta, silakan ambil di swasta. Kenapa?
Tapi nanti biayanya gimana, Bu? Nah, ketika mereka sudah masuk, pertama mereka masuk tanpa tes, kedua mereka dapat potongan biaya 5 juta lumayan loh Iya, ya. Iya, lumayan. betul. Wah, Lumayan sekali loh. Lumayan sekali. Besar sekali. dan ketiga, ketika mereka diterima SNPTN, biaya kembali dan hanya dipotong administrasi sekian persen. Sekian persennya itu pun jauh dari potongan 5 juta tadi. Jauh, paling hanya kisaran ratusan ribu lah. Jadi Hanya mereka untuk biaya administrasi. jadi istilahnya untuk amannya mereka, monggo. Jadi anak-anak di sini juga sudah mulai ada beberapa yang seperti itu ya, Bu ya. Ya. Terus khusus untuk SNMPTN untuk tahun ini itu spesial. Kalau dulu SNMPTN itu kan hanya perguruan tinggi negeri. Iya. Kalau sekarang ditambah politeknik negeri. Oh iya. ada Tetapi politeknik. untuk yang D4. Kalau yang D3 nanti sudah ada beda jalur lagi. Namanya SNMPN, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Politeknik, Negeri ya. se-Indonesia. Itu untuk yang D3. Untuk yang D4-nya ikut di SNMPTN. Sekarang politeknik juga banyak yang diincar ya. Iya, Soalnya kan Terutama anak-anak SMK. SMK. soalnya itu jalur gitu. Betul. Karena SMK. di Politeknik kita punya peluang lebih besar Iya, daripada anak-anak betul. yang dari sekolah SMA umum. Betul, dari LTMPT pun itu sudah Itu sudah memberikan memberi, informasi bahwa untuk lulusan SMK disarankan untuk ke politeknik. Politeknik. Jadi Politeknik. ya, nek dulu SMA kan kuliah nek SMK ya ke politeknik, ke universitas biasa, nek SMK ke politeknik. Ya, betul. Betul, iya. Kemudian, nah ini kan banyak yang bertanya, bisa nggak sih anak SMK itu kuliah di universitas negeri? Ya sangat bisa sekali, Bisa. Sangat bisa sekali. Bisa. nggak menutup kemungkinan. Betul. Iya. Bahkan anak multi kemarin ya Bu ya, siapa yang perempuan? Ketika dia masuk di sini, tapi dia mempersiapkan diri untuk kuliah sejak awal, dia itu dari awal sudah belajar soal-soal. No. Ketika SNPTN dia tidak lolos, dia sudah menyikapi dengan belajar. Siapa untuk itu SBMPTN. yang pengen di stan juga itu kemarin ya? Yang Si Niken. siapa? Mungkin anak multi. Kelas 12 ini Sekarang kelas 12. Oh, Jadi dia memang jauh-jauh hari sejak dulu memang sudah sering bisa jadi nikan itu mungkin. belajar Niken sama Putri soal. yang tanya-tanya tentang stan. Sudah mempersiapkan diri. Iya. Padahal stan sekarang sudah juga ikutnya di tadi Politeknik tadi Pak yang D4 tadi. Gitu. Ngaten, iya. Ngaten. Jadi misalkan bisa nggak sih lulusan SMK untuk ke perguruan tinggi negeri? Sangat bisa Sangat bisa. sekali. Nah, Bisa. kalau bisa malah ambil universitas perguruan tinggi yang sudah ada ikatan dinas, contohnya STAN Iya. atau sekolah pertanahan. Banyak Banyak sekali. banyak. Ya. Iya. Ikatan dinas dan kedinasan itu dua hal yang Dua hal berbeda loh. nah. Ya. Jadi kalau kedinasan itu perguruan tinggi yang dinaungi oleh misalnya kementerian Ya, apa, kementerian. ya. Kalau Dan ikatan belum dinas- tentu itu ikatan dinas. ikatan dinas Ah, seperti misalnya pelayaran yang di Semarang atau PIP. PIP Eh, ya. itu adalah kedinasan. Tapi dia bukan ikatan dinas kecuali pola pembibitan. Nah, dan itu porsinya hanya sekian, Sekian hanya sedikit persen. Pola pembibitan itu mungkin dalam satu angkatan mungkin hanya sekian persen dan itu nanti yang masuk di ikatan dinas. Beda dengan misalnya Poltekim, kemudian apa itu memang dari awal sudah ikatan dinas. Yang ikatan dinas malah rata-rata kuliahnya nggak sampai lama-lama. 3 tahun. 3 tahun. Pertanahan itu sepupu saya itu cuma 3 tahun. tahun. Tiga tahun. D3. Rata-rata Iya, D3. Di Rata-rata STAN D3. juga 3 tahun. Kalau mau Iya. lanjut ke S1 dipersilakan. Iya. Iya, kalau STAN sekarang sudah ada D4, Sudah tapi ada ketika D4. dia mau ambil S1 dia harus ambil dari nol, tidak bisa transfer Oh, tidak bisa. karena materinya berbeda. Berbeda. Heeh. Berarti beda dengan zaman kita dulu. Kita dulu STAN itu idola sekali. Iya. Primadona. Kita pokoknya SMA nek bisa langsung ke STAN gitu. Gitu. Tujuan Iya, utama. tujuan saya. utama ya memang Saya taraf hidup. bukan termasuk yang menuju. Oh bukan. Bukan. Nek saya dulu pengen. Karena tahu diri ya. Tahu diri. Tahu diri. Kemampuan kita tuh kayak apa sih? Ya. Kemudian pertanyaan lagi nih. Apa yang harus dilakukan anak-anak yang ingin kuliah namun terkendala ekonomi keluarga lain? Bisa disikapi? Bisa. Bisa. Sangat bisa sekali. Sangat bisa. Nggak ada yang nggak Tidak mungkin. ada yang Nah, tidak Betul. mungkin. Monggo dijelaskan Bu. Monggo Iya. Bu Ivi. Siap. Nah, ini memang alasan utama. Alasan utama kebanyakan mereka itu tidak mau kuliah. Alasannya biaya. Biaya Bu. pasti. Biaya, Bu. Saya pengen tapi orang tua saya tidak menghendaki karena tidak ada biaya. Nah, untuk masalah biaya sudah dibuka lebar-lebar oleh pemerintah. Ada yang namanya program KIP kuliah.
Dulu bidik misi. Iya, kalau Oh, zaman bidik dulu misi bidik sekarang misi. ganti Iya, nama. 2 tahun terakhir itu Ganti nama. ganti istilah menjadi KIP kuliah, tetapi sama. Fasilitasnya sama, haknya sama, kemudian nanti prosedur pendaftarannya pun sama. Nah, KIP kuliah itu untuk siapa, Bu? Untuk mereka yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi tidak terkendala punya biaya. Ekonomi. Nah, apakah hanya mereka yang punya KIP yang bisa mendaftar? Tidak. Tetapi siapapun yang memang terkendala atau kemampuan ekonomi orang tuanya kurang bisa mendaftar. Yang tidak punya kartu dari pemerintah, baik itu KIP, KKS, atau KIS. bukan KIS. KIS kesehatan. KIS kesehatan. KPH atau apa itu. Pokoknya kartu-kartu yang dari pemerintah itu bisa diganti dengan SKTM dari desa, surat keterangan tidak mampu dari desa. Kelurahan. Nah, ini mungkin pengalaman atau mungkin bisa digunakan untuk kelas-kelas yang tidak sekarang kelas 12 karena kalau sekarang kelas 12 agaknya sudah telat. Mungkin gini, yang mereka tidak punya KIP atau kartu Indonesia Pintar dari pemerintah untuk bisa nanti mengakses KIP kuliah, itu silahkan data NIK-nya, NIK itu diaktifkan di DTKAS atau BDT. Apa itu DTKAS atau BDT? DTKAS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Di mana ngurusnya, Bu? Di dinas sosial. Tetapi tetap harus ada pengantar dari sekolah. Desa. Oh, dari desa. Iya. Dari desa. Jadi nanti silahkan ke desa terlebih dahulu, kemudian minta surat untuk ke dinas sosial mengaktifkan tadi NIK-nya di DTKS atau BDT, basis data terpadu. Sama, BDT sama DTKS itu sama. Intinya nanti saat kita sudah mengaktifkan NIK itu, berarti data kita kan masuk di DTKS tadi. Nah, saat kita mau mendaftar KIP kuliah, sementara kita tidak punya kartu Indonesia Pintar, maka kita bisa cek di situ apakah NIK kita terdaftar di DTKAS. Nah, itu prosesnya itu paling cepat 6 bulan. Wah, lama ya? Iya. Nah, apakah yang sekarang ini mendaftar KIP kuliah 2021 ini bisa meskipun tanpa mengaktifkan itu? Tetap bisa. Tetap bisa karena di borang pengisian KIP kuliah itu kan ada beberapa tahap, ada 8 tahap kalau tidak salah. Di sana nanti tetap ada ngisi biodata, ngisi data keluarga, sampai dengan nanti upload foto keluarga. Ada survei gitu nggak sih? Nanti kalau sudah lolos, sudah dinyatakan mau lolos SNMPTN. Untuk proses pendaftarannya itu. Jadi nanti ada aset yang dimiliki keluarga juga dituliskan di sana. Tapi sepertinya lebih apa ya, lebih jelimet ini daripada bidik misi ya sebenarnya. Sama. Isinya sama, hanya namanya yang berbeda. Gitu. Sama. Cuman bedanya kalau mereka yang punya KIP kuliah itu pengisian borangnya lebih simpel karena kan memang dia sudah terdeteksi di data DTKS tadi. Tapi kalau misalkan tidak punya KIP ya tadi harus benar-benar step by stepnya diisi gitu. Jadi misalkan di situ nanti disuruh upload foto keluarga ya upload foto keluarga, diminta upload foto rumah foto rumah harus mau sampai sesuai dengan kamar mandi, kan foto kamar mandi, kamar mandi, kan foto kamar mandi itu harus di semua data. Jadi misalkan tempat tinggal itu milik sendiri atau numpang itu juga nanti diisi juga. Jadi nanti pihak dari KIP kuliahnya melihat dari isian borang tersebut, kemudian nanti disurvei. Misalkan tidak pun itu biasanya ada yang disurvei, ada yang tidak. Kalau misalkan datanya memang sudah valid, tidak disurvei. Tetapi kalau misalkan masih ada yang data-data yang kurang valid itu biasanya disurvei. Nah, untuk pengumuman biasanya yang ditanyakan kan gini, Bu, kalau misalkan saya lulus SNMPTN, terus saya daftar KIP kuliah, apakah itu nanti pengumumannya sekaligus? Beda. Jadi untuk pengajuan KIP kuliah itu kan sesuai dengan jadwal seleksi tadi, ada 3 tahap tadi, toh, Pak. Nah, itu mengikuti. Jadi misalkan nanti dia lolos SNMPTN, tidak saat itu juga KIP kuliahnya ada pengumuman, tetapi akan menunggu proses dari SNMPTN ini tadi. Itu baru nanti selang beberapa minggu baru ada pengumuman
KIP kuliah. KIP, Tetapi kebanyakan mereka-mereka yang lolos SNMPTN Sebagian pasti besar lolos pasti juga lolos di KIP. KIP. Ya. Nah, itu adik-adik semua jangan berkecil hati ya. Kalau misalnya memang merasa saya kok kurang mampu, jangan patah semangat. Semua itu tetap ada jalannya. Betul. Dan kalaupun sebelum ketika pendaftaran SNMPTN misalnya belum rezeki lah ya, atau telat tidak ikut daftar. Nah, itu pun masih bisa dilakukan ketika dia menjadi mahasiswa. KIP sebagai mahasiswa. Iya. Tapi ongoing. Saat ini yang terjadi adalah itu hanya bisa dilakukan ketika dia sudah 1 semester menjadi mahasiswa. Dengan melihat IPK, dia baru bisa mengajukan KIP kuliah. Seperti itu. Dan hanya berlaku 1 semester. Dan ketika nanti naik semester selanjutnya, itu akan ada rekomendasi dari pihak kampus ketika dia ingin melanjutkan. Beda dengan KIP kuliah yang didaftarkan dimulai dari sebelum SNMPTN, itu langsung gelondongan 4 tahun. Iya, 8 semester. Langsung Nah, diborong tapi ya. ketika setelah kuliah itu berlakunya per semester dan baru bisa diajukan setelah dia mempunyai 1 nilai IPK di semester 1. Seperti itu. Nah, kemudian biasanya faktor penyebab si anak-anak gagal ini di universitas negeri itu kebanyakan karena faktor apa, tuh? Nilai ya, Bu. Nilai plus pilihan Betul. perguruan tinggi. Terlalu Muluk-muluk mungkin. Iya. perguruan Jadi gini, tinggi. Jadi gini, sebenarnya kan kami sudah memberikan trik-trik ya, trik-trik kemudian gambaran dari kakak-kakak kelasnya, pengalaman kakak-kakak kelasnya, bagaimana mereka bisa lolos, bagaimana mereka gagal, itu sudah kami berikan ke mereka. Cuman gini, jadi siswa saat mendaftar SNMPTN pasti yang dicari adalah perguruan-perguruan tinggi yang bonafit. Bonafit. Dan rata-rata pikiran mereka yang namanya kuliah apa? Solo, Semarang, Jogja. Jogja, Tanya 3 kota itu ya pasti. Anak sini yang ada kuliah Solo, Semarang, Jogja. Padahal daerah lain yang negeri juga banyak. Nah, Betul. padahal yang namanya Jawa Tengah itu misalnya dari Sumatera mereka ranking 1 larinya ke sini. Ke sini Lah, semua. ranking Lah yang kita 60, kita ikut otomatis sudah kan kuotanya udah enggak Kebanyakan yang dipilih Undip karena memang tahu sendiri Semarang ya. Undip Jawa pasti Tengah, nomor 1. Undip, UNES. Jogja UGM. Nah, sementara passing grade Undip itu sudah 9 lebih. Lah. Nah, kalau memang dia kan misalkan dia kepengen lolos di Undip, dia harus tahu nilainya dia. Nilai rapotnya rapotnya dia dari semester selama 1 ini Kan bisa sampai dilihat terakhir, toh. itu mumpuni enggak ke sana. Ya. Itu sudah kami jelaskan. Kalau memang nanti mumpuni, monggo pilih di sana. Tetapi kalau tidak, kami sudah menyarankan silakan pilih perguruan tinggi yang memang sesuai dengan kemampuanmu, nilaimu di sekolah. Kemudian untuk SMK itu kan kita memilih jurusan prodi, itu kan tidak seleluasa SMA. Iya, bebas kalau SMA Iya. kan. Lah kalau kita kan harus sesuai tidak dengan semua fakultas relevan. menerima jurusan kita. Yang Iya, relevan di jurusan betul. di SMK-nya. Nah, kalau tahun ini ternyata itu lebih dipermudah. Kalau dulu kan masih umum kan saat kita membuka satu perguruan tinggi langsung muncul keluar. jurusan-jurusannya, prodinya. Nah, kalau tahun ini itu secara otomatis yang tidak relevan dengan prodi di SMK itu langsung gelap gulita. Jadi Jadi nggak bisa milih. anak-anak Bisa. lebih Nggak bisa lebih real lah untuk melihat. Iya, betul. Ketika saya lulusan sini berarti saya hanya bisa ambil ini. Iya. Nah, jadi misalkan kemarin Terbatas. kan ada, iya, kemarin kan ada Bu, saya mau ke Undip, di sana ada Ilkom, ilmu komunikasi. Tetapi saat saya buka di situ kok gelap ya Bu. Nah, terus saya jawab itu berarti tidak relevan sesuai dengan jurusan. jurusanmu di SMK. Mungkin kalau multimedia malah bisa Ilkom. Ya itu dari multimedia. Oh, multimedia. Terus akhirnya gini Bu, tapi di Unsud kok bisa? Nah, berarti aturan dari perguruan tinggi berbeda-beda. Jadi silahkan pilih perguruan tinggi Yang bisa Yang menerima. yang ada itu lowongannya tadi. Betul. Jadi kita juga bicara peluang. Saat kamu di sana dipaksakan ternyata tidak lolos, mending pilih perguruan tinggi Masalahnya, yang dimana peluangmu bagus. Anak-anak itu kan sudah Tersetting. pikirannya itu tersetting. Kalau kuliah negeri ya Undip, UGM, UNES. UNES. Ah, Padahal UNS. UNS. Padahal masih ada Unsud di Purwokerto, UNY. ada UNJ di Jogja. Ada Mungkin UI. ada- Kita nyebrang misalkan ke Jawa Timur Banyak juga itu, banyak, Jember iya. ada yang negeri, Iya, Magelang betul. juga sekarang ada yang Ada negeri, Ada yang baru. Tidar Tidar. itu, Tidar. Malang juga ada. Kalau dari SMK Celua itu prospek yang lebih bagus itu ke Madura. Oh malah, Iya, ke Madura. Terus kemarin dicek
siswa untuk pendaftaran ke perguruan tinggi, ternyata di sana juga banyak prodi yang memang relevan dari SMK kita. Gitu. Jadi saya memang mengarahkannya lebih ke sana. Tetapi tadi pertimbangannya jauh, Bu. Remaja. Tidak boleh orang tua, Bu. Kembali lagi keputusan tetap ada pada orang Iya. tua. Ya itu tadi kembali lagi ke sebenarnya anak-anak sendiri sih yang menentukan itu ya. Iya. karena rata-rata orang tua itu justru manut. Mereka Tapi ada juga mereka yang sesuai keinginan orang tua juga ada. Jadi kita ada juga beberapa ya. mengedukasi orang tua juga. Ada. Ya harusnya sinergi kok dari sekolah dengan orang tua itu harus benar-benar ada komunikasi sih sebenarnya. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Ya, soalnya tadi masih ada yang belum kita bahas. Apa sih kira-kira bedanya SBMPTN dengan UTBK? SBMPTN dan UTBK perbedaannya. Bukan perbedaan sih ini. Ya tadi kan di awal kita membahas jalur seleksi di perguruan tinggi negeri. Ada 3 atau SNMPTN, SBMPTN, dan UM. Kalau SNMPTN itu kan tanpa tes, tanpa biaya gratis. Nah kalau SBMPTN itu kan ada biaya pendaftaran, ada tes. Nah biaya pendaftaran kalau sudah mendaftar KIP kuliah, biaya pendaftarannya ditanggung KIP kuliah. gratis. Gitu. Meskipun belum dinyatakan lolos loh ya. Nah, Tapi tetapi saat dia mendaftar sebagai peserta KIP. sebagai pelamar KIP kuliah, kemudian mendaftar di SBM, itu biaya pendaftarannya sudah ditanggung KIP kuliah. Kemudian untuk ke SBM itu harus UTBK terlebih dahulu, bukan jadi UTBK dengan SBMPTN Tidak berbeda. Cuman itu tetapi- rangkaian. Iya. Dan itu langkah. baru ada sekitar 3 tahun terakhir ini ya Bu ya. 2 tahun 2 terakhir itu berbeda. Itu pun sistemnya berbeda 2 tahun. Tahun pertama dan sekarang itu sudah Iya. berbeda lagi. Sebelumnya itu kan kita daftar SBMPTN dulu, baru UTBK. Kalau 2 tahun terakhir UTBK dulu, baru nanti SN. hasil dari UTBK digunakan untuk mendaftar SBMPTN. Kalau tahun kemarin, ini kan untuk juknis ke SBMPTN kan belum. Kalau tahun kemarin itu pengalamannya seperti ini. Kita diberi kesempatan UTBK 2 kali. Nanti dari 2 kali UTBK itu diambil nilai tertinggi untuk mendaftar SBMPTN. Cuma ya Seperti itu 2 kalinya ini daftarnya juga harus bayarnya 2 kali. Oh 2 kali bayar? Iya. Tapi yang yang daftar KIP ditanggung KIP. Cuma yang tidak daftar ya memang tadi mau bayar 2 kali dengan hasil yang berbeda untuk melihat ada nggak yang lebih tinggi, atau kalau tidak mau ya sekali aja itu dipakai untuk modal pendaftaran SBMPTN. Nah, terus biasanya kan ada pertanyaan seperti ini. Misal saya daftar KIP kuliah, untuk kan di proses KIP kuliah itu kan ada seleksi, pilihan seleksi yang harus diisi. Kemudian di sana nanti yang muncul untuk saat ini yang muncul itu kan SNMPTN dan SNMPN. Jika memilih SNMPTN artinya KIP-nya itu untuk SNM Menyertai SNMPTN. Tetapi nanti misalkan saya tidak lolos SNMPTN, Bu, untuk ikut SBMPTN, apakah saya harus daftar KIP kuliah lagi? Tidak. Karena sudah dapat KAP dan PIN, kemudian saat UTBK tadi yang harus bayar tadi kan sudah di-cover KIP. Jadi nanti KIP-nya pun akan ikut mengikuti di seleksi selanjutnya. Sampai dengan ke Mandiri. Seperti itu. Jadi KIP itu dibuka sebelum SN dan setelah UM. Dan pokoknya mengikuti semua rangkaian untuk masuk di perguruan tinggi. Ya. Kemudian tadi sekali lagi yang saat memilih SNMPTN perguruan tinggi, usahakan memang tadi kita nilai rapotnya harus stabil dari semester pertama sampai dengan semester terakhir. Harus kalau sama stabil. terus ya. Kalau memang ada perubahan, ya paling sedikit-sedikit lah. 1 poin lah, jangan sampai dari 9 turun ke 7 gitu. Kalau memang dari awal sudah fokus saya mau ke Undip, usahakan dari kelas 10 harus nilainya di atas sesuai 9. dengan sesuai dengan rencana tadi. Biar nanti bisa dengan mudah masuk ke Undip. Passing grade-nya. Iya, passing grade-nya di sana sudah 9 lebih soalnya kalau di Undip. Ngeri ya loh. Iya. Undip UGM itu serem. Iya. Nah, kalau misalkan ternyata sudah di kelas 12, ya tadi
dilihat lagi, dicek lagi nilainya dari semester Saya pertama mampu sampai enggak untuk masuk di sini? Kalau tidak ya silahkan Cari perguruan tinggi yang sesuai dengan nilainya nilai tadi. yang Nah, kebanyakan dari alumni SMK Celua itu kurang menyadari itu. yang lolos itu kebanyakan ya tadi ya memang dia tahu saya peluangnya di perguruan tinggi ini itu lebih bagus, jadi saya ke sana. Nah, yang banyak lolos di SNMPTN itu yang memilih perguruan tinggi UTM, Universitas Trunojoyo Madura. Gitu. Meskipun ada yang lolos di UNES juga ada. Ada. Ya UNES. Tapi kalau UNES enggak, maaf ya, bukannya saya mengecilkan UNES, tapi ya memang banyak kok yang keterima di UNES. Banyak. Dan itu juga sekarang menjadi salah satu tempat favorit tujuan anak-anak untuk kuliah. Ya. Soalnya kan sudah enggak keguruan lagi. Iya. Sudah lebih ke umum. Lebih banyak yang. Tapi menurut saya pribadi sih sebenarnya kuliah itu enggak harus di negeri sih. Kalau saya pribadi. Karena saya juga langsung di swasta. Soalnya ini cuman apa ya? Kita pembelaan kita sih sebenarnya. Kalau bisa sih sebenarnya di negeri. Saya dulu kalau di negeri bisa loh. Oh gitu. Cuman kan gini loh Pak, kalau di negeri kan kalau biaya katanya bayarnya lebih murah. Hanya bayar UKT saja. Terus mau kerja di mana saja gampang, ya bedanya cuma itu kan. Tapi kan enggak juga kan. Semuanya juga tergantung dari kitanya. Banyak kok yang dari swasta juga jadi manajer, jadi bos, jadi pengusaha ya banyak. Terus untuk kualitas di prodinya juga terkadang itu di swasta itu jauh lebih bagus daripada yang di negeri. Akreditasinya. Gitu. Jadi kami memang seperti yang disampaikan Bu Ayu tadi, kami menyampaikan ke siswa untuk mensiasati bahwa kalau dia tidak diterima di negeri memang tadi daftar di swasta, tapi di awal-awal seperti ini yang ada program-program beasiswa. Cukup banyak sekali yang kita bisa dapatkan informasi hari ini. Mungkin buat adik-adik atau siswa-siswi SMK Negeri 1 Celua ini enggak hanya yang kelas 12 ya, dari kelas 10 pun tolong kalian mulai untuk bukan tontonlah ini episode ini. Yang episode lain bonus ya. Episode ini wajib nonton. Soalnya masa depan kalian itu enggak bisa ditentukan hari ini. Ketika kita lulus baru memikirkan masa depan, nggak bisa. Justru ketika kalian sudah memutuskan masuk SMK, dari situ kalian harus mulai memikirkan setelah ini saya mau kemana. Yang paling ideal itu memang harus punya planning. Iya, betul. Gitu. Jadi di kelas 10 target saya, pencapaian saya itu apa? Kelas 11 apa? Kelas 12 apa? Jadi kelas 12 itu apa? Nah, itu kelas 12 itu intinya istilahnya ini. Untuk merealisasikan apa yang sudah direncanakan dari kelas 10 dan kelas 11. Jadi kalau mau mikir besok kalau kelas 12 saja Bu, besok kalau udah lulus saja, iya udah telat semua. Pokoknya ini nanti adik-adik semua harus nonton dari awal sampai akhir biar kalian nanti tidak bingung. Bagaimana sih mencari kerja, bagaimana sih kuliah, anak SMK itu harus gimana. Di episode ini banyak jawaban yang bisa kalian dapatkan. Terus mungkin tambahan. Nah, kalau selama ini bukan promosi ya Bu, tapi lebih menjelaskan posisi kami sebagai guru BK ya. Persepsi siswa untuk BK itu kan mesti kebanyakan negatif. Polisinya sekolah. Polisinya ke sekolah. Tukang jagal. Nah, betul. Padahal ada di dalam kamus BK itu justru tidak ada. Padahal tugas kami sama konseling, seperti ini. Ngobrol, membimbing, sharing, berbagi. Jadi teman curhat. Betul, jagong istilahnya. Nah, gitu. Jadi monggo mindsetnya diubah, pola pikirnya diubah. Kami itu bukan polisi sekolah. Tugas kami tidak mencari kesalahan kalian, tetapi justru membantu kalian mengenali dirinya sendiri, gitu. Jadi nanti saat kalian saya bingung mau kuliah di mana, jurusannya apa, karena passionnya enggak tahu. Nah, padahal yang lebih tahu harusnya sesuai tadi kan yang disampaikan Bu Ayu harus dirinya sendiri. Nah, kalau memang sampai dengan saat ini belum, lah monggo. Datanglah ke BK. Nah, kita ngobrol bareng, kita jagong. Kebetulan BK di sini gurunya Ayu nih. Saya mungkin jadi murid ya tiap hari pura-puranya konseling terus itu. Karena mungkin dari tim seleksi manajemennya, dari SDM-nya memang seleksinya memang disengaja Pak. Disengaja dipilih sing bening-bening. Ya. Mungkin cukup sampai sini dulu saja. Mungkin nanti kalau misalnya ada episode selanjutnya dari
materi ini mungkin kita bisa podcast lagi Siap. dengan tema yang sama, dengan pembahasan yang lebih rinci lagi, mungkin kita bisa seperti itu. Jadi adik-adik dan teman-teman semua, pokoknya pemirsa podcast Ngobras ini, terutama yang masih kuliah di SMK ini, perlu sekali untuk kalian Sekolah tonton. bukan kuliah. Iya, perlu sekali untuk kalian tonton karena ini nanti ya kalian bisa mendapatkan gambarannya lah seperti apa nanti setelah dari SMK. Ya, akhirnya sebelum closing, saya masih mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu subscribe, like, komen, dan share agar podcast Ngobras semakin lebih baik ke depan. Kemudian kita juga semangat memberikan motivasi, memberikan informasi kepada teman-teman semua. Iya. Akhirnya cukup di sini saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.